Halo Milan, selamat datang di channel Planet Milan. Buat kamu pendukung setia AC Milan, pastikan untuk tekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu selalu mendapatkan kabar terbaru seputar AC Milan dari channel kami. Forza Milan. Ismail Bennacer mengalami cedera otot saat melawan Restal Belgrade di babak 32 besar Liga Eropa. Pemain berusia 23 tahun itu harus ditarik keluar setelah main 39 menit karena masalah otot. Ia kemudian digantikan oleh Sandro Tonali. Melansir laporan Football Italia, Bennacer kemungkinan besar tidak dimainkan dalam derby della Madonnina yang dihelat di San Siro hari Minggu 21 Februari 2021 mendatang. Pemain internasional Ajax itu sudah absen selama 11 pertandingan antara Desember 2020 sampai Januari 2021 yang juga karena masalah cedera otot. Setelah itu, ia kembali absen saat melawan Crotone karena demam pada 7 Februari 2021. Zlatan Ibrahimovic mendapat sasaran penghinaan etnis selama pertandingan Liga Eropa antara Milan kontra Restal Belgrade. Pemain asal Swedia itu tetap berada di bangku cadangan sepanjang pertandingan yang berkesudahan dengan skor 2-2 tersebut. Sebuah video yang diposting oleh jurnalis Arnisa Buliusmikustura di Twitter menunjukkan striker Milan itu tidak tergerak saat ia diolok-olok oleh supporter Restal yang seharusnya tidak berada di stadion karena pembatasan Covid. Ibrahimovic yang memiliki ibu Kroasia yang beragama Katolik dan ayah Muslim Bosnia yang berimigrasi ke Swedia mendapat teriakan baliha yang berkonotasi pada sebuah penghinaan etnis untuk Bosnia Muslim yang telah digunakan selama bertahun-tahun oleh nasionalis Serbia. Menurut laporan Football Italia, pihak Restar yang telah menerima laporan tersebut serta-merta langsung meminta maaf kepada Ibrahimovic atas penghinaan etnis yang ditujukan kepadanya. Mereka berjanji untuk mengidentifikasi dan menghukum pelakunya. Laporan yang sama menyebutkan bahwa otoritas pemerintah Serbia juga telah meminta maaf kepada Ibrahimovic terkait kejadian yang tidak menyenangkan itu. Seperti halnya Restar, otoritas pemerintah setempat juga akan menyelidiki kejadian tersebut dan memberikan hukuman kepada pelakunya. AC Milan akan melakoni duel derby della Madonnina akhir pekan ini kontra Inter Milan pada pekan ke-23 Liga Italia. Ini akan menjadi jilid ketiga pertemuan dua tim kota mode itu musim ini. Pada pertemuan pertama di Serie A bulan Oktober lalu, Inter yang bertindak sebagai tuan rumah takluk dari Milan dengan skor 1-2, sekaligus mengakhiri 4 kemenangan beruntun di laga derby. Namun Inter membalas AC Milan lewat kemenangan dengan skor serupa di perempat final Coppa Italia bulan lalu. Dikutip dari Opta, berikut kami sajikan beberapa fakta menarik jelang pertandingan tersebut. Laga ini menjadi derby Milan ke-174 di Serie A, dengan Inter meraih 67 kemenangan, sementara Milan mengantongi 52 kemenangan, dengan 55 laga lainnya berakhir dengan hasil imbang. AC Milan bisa menyapu bersih derby Milan di Serie A untuk kali kedua dalam 15 tahun terakhir, setelah yang terakhir pada 2010-2021. Saat itu Milan menang 1-0 dan 3-0. Untuk pertama kalinya sejak 2011, AC Milan dan Inter akan bertemu sebagai dua pengisi posisi teratas di klasemen Liga Italia. Saat itu Rossoneri berhasil menang 3-0 dan di musim terakhir mereka berhasil merebut Scudetto. Saat ini Inter Milan berhasil mengemas 50 poin dan Milan dengan 49 poin. Mereka secara total berhasil mengumpulkan 99 poin musim ini, lebih banyak 16 poin ketimbang di 22 laga pertama musim lalu. Inter selalu clean sheet di 2 partai tandang terakhirnya, terakhir kali tak kebobolan di 3 partai tandang beruntun pada Oktober 2021. Inter adalah tim keempat dalam 60 tahun terakhir yang mampu membuat 54 gol atau lebih setelah 22 pertandingan, setelah Juventus di musim 2013-2014 yang mencetak 54 gol, Lazio di musim 2017-2018 yang mencetak 57 gol, dan Atalanta di musim 2019-2020 yang mencetak 59 gol. Gianluigi Donnarumma bisa menjadi pemain termuda yang mencapai 200 laga di Serie A pada era 3 poin dengan usia 21 tahun 361 hari, memecahkan rekor Gianluigi Buffon dengan 24 tahun 83 hari. Zlatan Ibrahimovic sudah mencetak 10 gol pada laga derby Milan di seluruh kompetisi, termasuk 8 golnya bersama Milan. Romelu Lukaku menjadi pemain pertama setelah Romeo Bonetti pada musim 1972-1973 yang mencetak gol di 4 laga derby Milan beruntun di Serie A. Theo Hernandez mencetak 1 gol saat Milan ditahan imbang Restal Belgrade dengan skor 2-2 di babak 32 besar Liga Eropa. Catatan gol tersebut faktanya membuat Hernandez mengukir pencapaian istimewa. Pemain asal Prancis tersebut telah terlibat dari 11 gol AC Milan dengan rincian 5 gol dan 6 assist sepanjang musim ini.
Catatan ini menjadi lanjutan dari performa gemilangnya musim lalu yang mencetak 7 gol dan 3 assist untuk Rossoneri. Tak hanya itu, kendati bermain sebagai bek sayap, namun tipikal ofensifnya membuat Hernandez kini melampaui catatan gol beberapa mantan pemain AC Milan, seperti Carlo Ancelotti, Keisuke Honda, bahkan Rui Costa. Ante Rebic mungkin menjadi salah satu pesepak bola paling dermawan di dunia. Pemain AC Milan tersebut seringkali terlibat dengan berbagai kegiatan amal. Berasal dari Donji Vignani, sebuah desa kecil di Kroasia, dan telah melanglang buana dengan memperkuat beberapa klub di Eropa. Tak membuat Rebic lupa dari mana ia berasal. Pada tahun 2018 lalu, Rebic menyisihkan penghasilannya untuk membantu melunasi hutang 500 warga dari desanya. Pemain berusia 27 tahun itu juga pernah membiayai perawatan seorang bocah berusia 2 tahun bernama Milron Savic yang menderita leukemia dan akhirnya bisa diselamatkan setelah mendapat perawatan intensif di salah satu rumah sakit di Amerika Serikat. Kepedulian Rebic terhadap kegiatan kemanusiaan pun terus berlanjut. Melansir pemberitaan Sport Bible, Rebic kembali menyumbang 10.000 euro untuk membiayai pembangunan sebuah pusat rehabilitasi dan pengasuhan anak-anak di Kroasia. Pusat rehabilitasi yang akan dibangun di lahan sekitar 520 meter persegi itu dikelola oleh The Golden Sequin Center, sebuah lembaga non-profit yang menangani sekitar 220 anak penyandang disabilitas dan autisme. AC Milan hanya mampu bermain imbang 2-2 kala melawat ke kandang Restal Belgrade di leg pertama babak 32 besar Liga Eropa. Kendati di atas kertas, Milan punya kans untuk melaju ke babak selanjutnya karena leg kedua nanti bakal digelar di kandang mereka. Namun hasil imbang tersebut sejatinya menyisakan beberapa catatan buruk. Milan di atas kertas secara umum bisa mengunci kemenangan dari laga itu. Sudah unggul dengan skor 2-1 dan melawan 10 pemain sejak pertengahan babak kedua. Milan malah kecolongan gol di menit-menit akhir pertandingan. Melansir Sempre Milan, berikut beberapa catatan yang bisa dipelajari usai pertandingan tersebut. Tak bisa dipungkiri, Romagnoli menjadi salah satu penampil buruk pada laga ini. Ia sekali lagi tidak tampil meyakinkan pada laga melawan tim yang di atas kertas punya level di bawah Milan. Satu kesalahan dari handsball-nya membuat tuan rumah berhasil mencetak gol penyeimbang di awal-awal babak kedua. Mengemban status sebagai kapten tim, secara keseluruhan Romagnoli gagal memimpin rekan-rekannya dalam pertandingan itu. Ia tampil biasa-biasa saja yang membuat beberapa penggemar mulai mempertanyakan kepantasannya sebagai kapten tim. Mario Mandzukic datang dengan status bebas transfer bulan Januari lalu. Pemain asal Kroasia itu mendapatkan debut pertamanya sebagai starter dalam pertandingan ini. Secara umum, ia nampaknya belum bisa terlalu diandalkan. Ya, kita juga belum bisa memberikan kritikan terlalu keras kepada mantan pemain Juventus itu, mengingat dia sudah lama tidak memainkan permainan kompetitif dan perlu waktu untuk meningkatkan kebugaran dan kecepatannya. Jens-Peter Hauge tidak dimasukkan dalam skuad untuk babak sistem gugur Liga Eropa, meskipun pemain Norwegia itu berada dalam performa terbaiknya tepatnya di kompetisi Liga Eropa. Kendati ia masih berjuang mendapatkan menit bermain reguler di Liga Italia, namun faktanya bahwa Hauge adalah pencetak gol terbanyak AC Milan di Liga Eropa musim ini. Ia ditinggalkan dan anehnya pemain seperti Radek Krunic justru dikedepankan Stefano Pioli. Keputusan tersebut semakin terlihat aneh ketika Pioli memutuskan untuk menyimpan beberapa pemain untuk derby melawan Milan. Jika memang ia sudah berencana melakukan rotasi seperti itu, Pioli seharusnya bisa memikirkan bahwa ia punya solusi lebih masuk akal andai Hauge masih ada dalam skuad di Liga Eropa. Toh pada kenyataannya, ia juga belum bisa memberikan Hauge menit bermain yang lebih banyak di kompetisi domestik. Dengan cederanya Ismail Benacer, praktis membuka peluang bagi Sandro Tonali untuk kembali masuk ke dalam starting line-up. Ini bisa menjadi kesempatan lain bagi pemain asal Italia itu untuk membuktikan kualitasnya. Sebab sebagaimana kita ketahui, ia belum bisa benar-benar menemukan bentuk permainannya sejak kedatangannya di San Siro, dan wajar jika ia kemudian mendapat banyak kritikan. Namun penting untuk diingat bahwa ia masih berusia 20 tahun. Ia datang dari tim yang terdegradasi dan melakukan lompatan besar dengan bergabung bersama tim sebesar AC Milan. Tak bisa dipungkiri, seragam merah hitam itu sudah pasti membuatnya mendapat tekanan. Pioli melakukan perubahan besar dengan menyimpan beberapa pemain untuk kepentingan melawan Inter di lanjutan Liga Italia. Keputusan ini masih bisa diterima secara umum. Namun tatkala anak asuhnya bermain melawan 10 orang dan sudah mengantongi keunggulan 2-1, Pioli seolah memberikan instruksi yang salah kepada para pemainnya. Pioli menginstruksikan anak asuhnya untuk lebih banyak menahan bola demi membuang waktu, bukannya meningkatkan intensitas serangan untuk mendapatkan gol ketiga. Situasi itu pun dimanfaatkan dengan baik oleh tuan rumah yang pada akhirnya berhasil mencetak gol penyeimbang di penghujung pertandingan.